Salah satu usaha yang paling banyak diminati oleh banyak orang adalah usaha dalam bidang makanan. Hal ini karena usaha dalam bidang makanan dianggap sebagai usaha yang tidak akan pernah mati. Dalam arti akan selalu saja ada seorang yang membutuhkan makanan. Namun untuk menjalankan usaha dalam bidang makanan bisa dibilang tidak semudah kelihatannya. Banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Salah satu hal yang paling banyak membuat orang bingung ketika hendak mulai usaha dalam bidang makanan adalah ide tentang apa yang sebaiknya harus dijual agar konsumen mau membeli makanan yang kita jual. Oleh karena itu, dalam video kali ini saya akan memberikan beberapa ide jualan makanan kekinian yang tengah populer di kalangan konsumen. Pada 4 video sebelumnya, saya sudah memberikan banyak ide jualan makanan kekinian yang bisa Anda jalankan. Dan pada video kali ini yang merupakan video part kelima, saya akan melanjutkan pembahasan ini. Apabila Anda belum menonton video sebelumnya, maka ada baiknya Anda menontonnya terlebih dahulu atau bisa juga menontonnya setelah video ini agar referensi ide jualan makanan yang Anda dapatkan bertambah banyak. So, tidak usah berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Ide jualan makanan kekinian yang pertama adalah roti john. Meskipun dikatakan sebagai makanan kekinian, namun makanan ini sebenarnya adalah sudah ada sejak zaman kolonial Inggris di Malaysia. Kenapa di Malaysia? Karena makanan ini memang berasal dari Malaysia dan sekarang cukup populer di Indonesia. Roti john merupakan roti lapis yang berisi telur dadar, daging cincang, bawang, bumbu, dan saus. Roti ini memiliki cita rasa yang gurih, pedas, dan sedikit creamy. Perpaduan ketiga rasa ini menjadikan roti ini mudah diterima oleh lidah masyarakat Indonesia. Bahkan makanan ini sudah lebih dulu populer di Malaysia dan Singapura. Di Malaysia dan Singapura sendiri, makanan ini biasanya dijual di restoran, kafe, ataupun street food. Bahkan di akhir pekan, makanan ini bisa terjual sampai 800 porsi satu harinya. Luar biasa bukan? Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila makanan ini sangat diminati oleh banyak orang untuk dijadikan sebagai ide jualan makanan mereka. Ide jualan makanan kekinian yang kedua adalah keripik buah dan sayur. Tidak lengkap rasanya jika tidak mencantumkan keripik ke dalam daftar ide jualan makanan kekinian. Selain karena disukai banyak orang, juga karena ide jualan ini terbukti sangat menjanjikan. Tengoklah di luar sana sudah berapa banyak orang yang menjadi kaya berkat jualan keripik. Memang mungkin terkesan sulit dipercaya, tapi Anda bisa dengan mudah menemukan beritanya di internet ataupun media lainnya. Ada banyak jenis keripik yang bisa Anda jual, seperti misalnya keripik singkong, keripik kentang, ataupun keripik pisang. Namun dari banyaknya jenis keripik yang ada, terdapat salah satu keripik yang sedang naik daun saat ini. Keripik tersebut adalah keripik buah dan sayur. Keripik buah dan sayur seperti namanya adalah keripik yang terbuat dari buah dan sayur yang diolah sedemikian rupa sehingga menjadi kering dan renyah. Keripik buah dan sayur bisa dibilang adalah keripik yang sedang populer saat ini. Terbukti makanan ini sempat viral di sosial media beberapa waktu lalu. Penyebabnya mungkin karena makanan ini masih baru, unik, dan menyehatkan dan membuat banyak orang penasaran akan rasanya. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk memanfaatkan situasi ini untuk meraih keuntungan dengan mencoba berjualan keripik buah dan sayur ini. Satu lagi makanan khas Sunda yang mungkin bisa menjadi ide bagus untuk Anda berjualan.
Makanan tersebut adalah basreng. Basreng adalah singkatan dari bakso digoreng. Makanan ini terbuat dari bakso ikan yang diiris tipis lalu digoreng dan ditaburi bumbu pedas. Secara umum, basreng memiliki tekstur yang renyah dan cita rasa yang gurih dan pedas. Mungkin Anda juga menyadari bahwa rasa makanan yang gurih dan pedas seperti basreng ini cenderung disukai oleh konsumen, terutama para anak muda. Hal ini terbukti dari populernya makanan ini, bahkan tidak hanya di tanah Sunda, melainkan sudah menyebar ke berbagai wilayah, bahkan juga sempat viral di sosial media. Tak pelak hal ini menjadi peluang tersendiri bagi para penjual basreng untuk meningkatkan penjualan mereka dan Anda sendiri yang mungkin masih bingung mencari ide untuk berjualan. Ide jualan makanan berikutnya adalah kentang Mustofa. Mungkin makanan ini bukanlah makanan kekinian karena sudah ada sejak lama, namun kepopulerannya didapatkan kembali oleh makanan ini. Kentang Mustofa adalah sajian kentang yang dipotong-potong hingga menjadi kecil seukuran korek api. Kemudian kentang yang telah dipotong tersebut diberi bumbu balado lalu ditambahkan bawang goreng di atasnya. Makanan ini memiliki cita rasa yang enak, gurih, pedas sekaligus manis. Selain itu, teksturnya juga renyah sehingga menambah kenikmatan makanan ini. Kentang Mustofa sendiri kerap menjadi pendamping makanan-makanan berat seperti misalnya nasi kuning, nasi uduk, ataupun sekedar menjadi cemilan pengganjal perut dikala lapar. Bahkan oleh anak kos, makanan ini sering dijadikan sebagai lauk pendamping nasi dikala uang bulanan mulai menipis. Sungguh mulia makanan ini. Mungkin sebagian dari Anda merasa penasaran kenapa makanan ini diberi nama Mustofa. Usut punya usut, asal-usul nama kentang Mustofa berasal dari nama seorang koki atau chef istana Cipanas era Presiden Soekarno bernama Opo Mustofa. Makanan ini dibuat oleh Chef Mustofa dari kentang-kentang sisa olahan menu makanan yang dihidangkan kepada Presiden Soekarno. Berikutnya ada risol mayo sebagai rekomendasi ide jualan makanan kekinian. Risol memang sudah dikenal sejak lama memiliki rasa yang enak dan seringkali dijadikan sebagai cemilan ataupun makanan pendamping kopi di kala senggang. Rasanya yang ringan dan cocok di lidah banyak orang membuat makanan ini cukup populer di kalangan konsumen. Dalam perkembangannya, risol sekarang ini tidak hanya berisi sayuran saja, melainkan ada juga risol dengan isian daging, telur, dan mayones yang dikenal dengan sebutan risol mayo. Makanan ini cukup populer di kalangan konsumen, terbukti dari banyaknya konsumen yang rela mengantri untuk mendapatkan makanan ini di kios-kios penjualnya. Selain itu, makanan ini juga sempat viral di sosial media TikTok. Pada dasarnya, risol mayo hampir sama dengan risol pada umumnya, yang membedakan adalah hanya pada isiannya saja. Oleh karena itu, cara membuat risol mayo hampir tidak ada bedanya dengan proses pembuatan risol biasa pada umumnya. Perbedaan utamanya terletak pada bahan isian yang digunakan, yaitu daging, telur, dan mayones. Berlanjut pada ide jualan berikutnya, yaitu kroffel. Kroffel adalah cemilan berbahan dasar adonan krisan yang dimasak dengan menggunakan alat cetak wafel. Bahan-bahan yang digunakan diantaranya adalah tepung, garam, air dingin, butter, gula, ragi, dan susu. Kroffel adalah cemilan perpaduan antara croissant dan waffle. Dua cemilan tersebut adalah sejenis kue yang berasal dari Eropa. Perpaduan rasa dari kedua jenis kue inilah yang kemudian menginspirasi banyak orang untuk menjadikannya sebuah cemilan lain dengan istilah kroffel.
Kroffel memiliki rasa yang enak, gurih ataupun manis dengan tambahan berbagai topping. Pada saat digigit, kroffel memiliki tekstur yang empuk. Maka tak heran jika banyak orang yang memadukan kelezatan kroffel dengan berbagai minuman hangat seperti teh ataupun kopi. Mungkin Anda bisa mencoba ide jualan ini dengan memadukannya dengan warung teh ataupun kopi sederhana. Ide jualan makanan selanjutnya adalah brownies lumer. Brownies merupakan kue yang sangat populer. Hampir setiap orang pasti mengenal makanan ini. Tentu bukan tanpa alasan karena memang kue ini memiliki rasa yang nikmat dan disukai oleh banyak orang. Apalagi sekarang ini banyak sekali varian brownies baru yang muncul dan menjadi tren di kalangan konsumen. Salah satunya adalah brownies lumer. Brownies lumer sebenarnya tidak jauh berbeda dengan brownies biasa pada umumnya yang berbahan dasar coklat. Akan tetapi yang membedakannya adalah topping coklat cair yang meleleh di bagian atasnya, sehingga ketika dimakan akan memunculkan reaksi lumer di mulut. Hampir setiap orang menyukai brownies, apalagi jika brownies tersebut ditambahkan topping coklat cair dan taburan choco chip. Rasa brownies yang legit dan cita rasa coklat cair yang manis dan disajikan selagi hangat pasti akan membuat banyak orang menyukai brownies ini. Bahkan biasanya brownies lumer tak hanya diberi topping choco chip saja, tetapi ada juga yang ditambahkan topping keju, buah ceri, meseseres dan sebagainya. Brownies yang legit dengan lelehan coklat yang lumer di mulut lalu disajikan dengan hangat bersama secangkir teh ataupun kopi tentu akan menjadi sajian yang menarik untuk konsumen. Oleh karena itu, tidak ada salahnya jika Anda memikirkan ide jualan ini lebih jauh. So, itulah 7 ide jualan makanan kekinian pada video kali ini dan mungkin video ini akan menjadi part terakhir dari pembahasan ini. Kita lihat nanti apakah ada ide-ide baru lainnya yang bisa saya bagikan untuk Anda atau tidak. Tentu hal ini patut untuk kita nantikan. So, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan sampai jumpa di video menarik berikutnya.